Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Hadirin mukarram al-muhtaram, para bapak, para hadirin sekalian, alhamdulillah dalam kesempatan yang berbahagia ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam rumahnya, di dalam satu majelis yang insyaallah mudah-mudahan akan menjadikan satu keberkahan bagi kita hidup di dunia ataupun di akhirat. Dan tidak lupa kita limpahkan salawat dan salam kepada baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan perjuangannya di dalam agama menyampaikan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sama-sama bisa menikmati mendapatkan agama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menetapi daripada agama Islam. Mudah-mudahan Islam dan iman kita terbawa akan kematian kita, amin ya Allah ya rabbal alamin. Hiwatul iman, seterusnya anca daripada kitab Risalatul Mu'awanah. Alhamdulillah, mungkin di sini masih nerangkan daripada berhubungan dengan kebersihan, yang mana beliau menyatakan di sini wa alaika bitandifi fammika bisiwak wa kunuhu min arokin aula wa yatu'akadu inda irodati duhul fil ibadah wa tandibu siyabika bil ma'i kullama tadannasat min gori iprotin wa tasabuhi bil matrufin. Beliau menyatakan wa alaika, dan hendaklah anda bitandibi pammika bisiwak, yaitu dengan memperhatikan kebersihan mulut anda, bisiwaki, dengan bersiwak. Ini siwak mungkin merupakan daripada sunnah Nabi yang sudah jarang-jarang orang memperhatikan daripada kesunahannya. Padahal siwak ini, Pak, kalau kita tahu manfaat daripada siwak, ini kata Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rakaatani bisiwak itu khairun min sab'ina rakaatan bighairi siwak. Kata Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila 2 rakaat sholat itu memakai siwak, 2 rakaat sholat memakai siwak, itu lebih baik, khairun, lebih baik daripada min sab'ina rakaatan bighairi siwak, lebih baik daripada 70 rakaat tidak memakai siwak. Nah, mungkin kita sudah jarang-jarang sekali memperhatikan siwak, karena mungkin kita merasa di rumah sudah bergosok gigi ya. Padahal yang namanya kesunahan ini, gimana pun caranya, dimanapun zamannya, itu tidak lepas ya. Seperti apa Pak siwak? Mungkin kalau yang belum tahu, kita sering bawa, alhamdulillah seperti ini nih siwak. Ini kemudian mungkin agak bengkok nih, tapi kebengkokan di sini menggambarkan satu enakan. Ini kayunya kayu arok Pak. Malah sunnahnya kita bersiwak bukan saja zaman Nabi Rasulullah SAW, 7.000 tahun ke belakang, zaman-zaman peradaban Yunani, zaman peradaban Romawi, itu orang-orang Yahudi tahu akan kesunahan siwak. Tapi kita kenapa jarang memperhatikan siwak? Mungkin yang sudah ke Mekah ya, yang sudah ke Madinah, itu selalu di pinggir-pinggir jalan ada yang jualan siwak. Nah, ini kata Nabi Rasulullah SAW, manfaat siwak ini bukan saja kebaikan kita di dalam sholat, tapi kata Nabi Rasulullah SAW, as-siwak, siwak ini merupakan matharatun lil fami,
yaitu untuk membersihkan mulut kita, terutama gigi ya, malah menguatkan gigi kita. Dan juga kata Nabi Rasulullah SAW, wa mardatun li robbi, kita memakai siwak itu menjadikan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Malah kata Nabi Rasulullah SAW, itu majlatun lil basar, itu menjadikan ketajaman penglihatan kita. Ini Nabi yang menyatakan bagaimana keutamaan siwak. Cuman sayang kita jarang-jarang sekali, kecuali di pesantren-pesantren kita pakai siwak. Padahal keutamaan siwak ini, Pak, jangankan orang Islam, orang Yahudi tahu bagaimana kemanfaatan kita memakai siwak. Coba kita bayangkan, 2 rakaat sholat memakai siwak itu lebih utama daripada 70 rakaat tidak memakai siwak. Bayangkan ini kehebatan kita sholat ataupun kita memakai siwak ya. Mungkin karena tadi kita jarang memperhatikan ya, jarang memperhatikan siwak kayu arok ya. Mungkin kita bisa, kalau belum ada ataupun belum punya, kita bisa beli di tempat-tempat, biasanya di toko-toko yang sifatnya agamis. Ada yang bawa siwak nggak? Ada nggak? Ada? Nah, itu mana itu, masya Allah itu. Oh ini kuat, mau berapa lama juga. Nah ini cara makainya ya, cara makainya sunnah ini. Ini kalau menurut ilmu fikih, ini memang banyak para ulama menerangkan ya. Cuman cara makainya, lihat, ini megangnya seperti ini, Pak. Megangnya seperti ini, megangnya. Ya, megangnya seperti ini. Dari kanan dulu, Pak. Dari kanan, kanan atas, kanan atas. Ini ada beberapa ulama menerangkan, ada yang biasa begini, ya, dari sini terus ke bawah. Tapi yang paling praktis dari sebagian guru saya, almarhum Ahmad Novel, dulu ketika kita ngaji di Cibabat, seperti angka 8 aja. Dan angka 8 aja, bikin angka 8. Ya, dari sini ke sini angka 8 gini. Terus sini kita digurat aja ke dalam atas sini. Jadi setelah angka 8 dipotong gitu. Sini, ya, gini, potong. Ya. Ini kesunahannya, Pak, masya Allah. Cuman orang kenapa jarang memperhatikan? Jarang memperhatikan, padahal sangat perlu. Ini jangankan orang Islam, Pak, orang Yahudi tahu nih keberadaan daripada kehebatan siwak ini, kayu arok ini. Jadi kata tadi, bukan saja ini sunnah Nabi, 7.000 tahun ke belakang sebelum Nabi, ini kayu arok udah terkenal. Apalagi kalau di Mekah, di Arab itu udah dipastikan lah orang-orang di sana memakai. Karena bukan saja kata tadi, kalau kita memakai siwak, bukan saja menjadikan kebersihan gigi, kekuatan gigi, dan bukan saja menjadikan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, tapi menjadikan tajamnya penglihatan kita, Pak. Apabila kita mata sudah ada agak bercair-cair gitu, Pak ya, kita usia nih, insya Allah dengan sering bersiwak, Pak. Malah kata sebagian ulama di tafsir di dalam kitabnya, itu manfaatnya lebih daripada 70 manfaat. Manfaatnya lebih daripada 70. Apabila kita misalkan membaca Quran, membaca hadis sudah kurang pasihat, kita sering memakai siwak, pasihat lagi, Pak. Jadi bisa mencerdaskan pikiran, malah bisa mempercepat penghafalan dengan adanya siwak ini. Malah memperkuat daripada tulang punggung. Malah sebagian ulama mengatakan, maaf gitu, kalau kita misalkan berkumpul sama istri, kita jarang-jarang kuat, Pak. Nah, gampang, ininya dimasukin air, kurang lebih berapa menit, nanti airnya diminum. Ini sedikit rahasia, airnya diminum itu kuat, Pak. Ya, masya Allah. Karena di Mesir ini bukan saja untuk disusurkan begini, ini sampai ditumbuk sampai dijadikan air minum, Pak. Ditumbuk dengan sampai dikumurkan gitu, dikumurkan. Karena ini masya Allah ini anehnya juga, saya langsung pernah lihat daripada pohonnya kayu arok ini. Ini tumbuhnya di tempat-tempat yang panas, di padang-padang pasir, Pak, seperti itu. Tapi belum pernah daunnya kering. Itu daunnya selalu rindang, daunnya hijau, selalu rindang. Daunnya kecil, ininya kayak akar ininya, kayak akar. Tapi tempatnya di tempat-tempat kering. Di Afrika banyak sekali, ya, di Afrika, ya, di daerah-daerah padang-padang pasir begitu. Ya, ini masya Allah
Malah kata Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan saja itu, makanya kadang-kadang kita biasa santri juga suka pakai, kadang lupa, karena kita pakai siwak ini menjadikan setan marah. Jadi kita memakai ini, setan tuh marah. Makanya kadang-kadang kita kalau pakai di baju yang ini, ganti baju lupa, ya, ke masjid lupa lagi, ke masjid lupa lagi. Apalagi kalau kita kurang menjaganya, ini bisa hilang. Kalau kurang bisa menjaganya. Tapi manfaat daripada siwak ini lebih daripada 70 kemanfaatan. Nah, ini Masya Allah. Mungkin tadi siapa sih orang yang tidak mau 2 rakaat sholat memakai siwak khairun min sab'ina rakaatan bigori siwak. Itu lebih baik daripada 70 rakaat tidak memakai siwak. Berarti bagaimana pahalanya besar? Ya, ini Masya Allah. Dulu Nabi ketika awal mau disunnahkan, itu Nabi beberapa kali kedatangan malaikat Jibril, sampai terus-terusan mewahyukan urusan siwak. Sampai kata Nabi beliau sampai menyatakan, laula an asuqqa ala ummati, lau an asuqqa ala ummati la amartuhum bisiwak fi kulli sholatin wa fi kulli wudu. Kata Nabi, apabila aku takut, laula an asuqqa, apabila aku tidak merasa takut ke umatku bahwa memakai siwak ini berat. Ini walaupun ini berat nih, kecil tapi berat nih. Maksud berat ini susah memakainya. Kata Nabi, apabila kalau aku tidak memberatkan kepada umatku, laulan asuko ala ummati la amartuhum bisiwak, aku pasti akan memerintahkan kepada umatku bisiwak, harus memakai siwak pikuli sholatin, di setiap sholat. Itu sampai begitu, Pak. Karena mungkin kata tadi, ya jangankan kita yang biasa di kota-kota begini, santri kadang-kadang lupa. Saya juga sering lupa tuh, Masya Allah. Padahal pahalanya, aduh, Masya Allah. Ini, ya setiap waktu. Malah bukan di waktu sholat saja, bukan di waktu sholat. Makanya kata tadi, mendatangkan kecerdasan, mendatangkan kepintaran. Itu tulang punggung akan kuat. Tulang punggung akan kuat, kecerdasannya. Ya, yang jelas lah ini apa? Gigi kuat, bersih, gitu kan. Malah di sini dikatakan juga wakono min arok, ya. Jadi adanya siwak ini memang diambil dari kayu arok. Jadi kayu arok ini sama-sama WHO dunia telah diperiksa di apa, taunya Masya Allah ini mengandung beberapa yang faidah untuk kekuatan badan kita. Diakui oleh dunia ini. Ini sayang sekali, Pak, kalau kita bagaimana, kita jelaslah yang namanya ibadah, kita sholat ataupun kita terasa ibadah kita merasa kurang kan, tapi mudah-mudahan dengan kita menggunakan apa-apa yang diterangkan oleh Rasulullah, 2 rakaat memakai siwak lebih baik daripada 70 rakaat tidak memakai siwak. Ini Masya Allah. Ini lama, kalau kita bisa menjaganya lama. Nah, kadang-kadang kalau misalkan udah merasa kotor nih, udah merasa ini, cuci aja ininya. Ini lama, bisa sampai tahunan kalau kita bisa menjaganya. Tahunan ini. Kalau bisa menjaganya. Nah, ini ya, Pak. Ya di sini bukan urusan untuk gigi aja, Pak. Mungkin kan pasti ada gigi 1, 2 lah. 1, 2 atau 3-nya masih ada kan? Ya. Nah, di ini aja, Pak, ya. Oke, nih, giginya udah ompong gimana ini? Jadi walaupun ada berapa giginya ini, jadi melihat daripada kesunahan Rasulullah SAW. Malah kata tadi sekali lagi, ini sunnahnya sampai dikatakan oleh Nabi bisa menjadikan satu jalan keriduan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah senang apabila seseorang bersiwak. Ya. Nah, bersiwak ini bukan saja untuk sholat. Di sini dikatakan, ya, pertama wakono min arok aula, ya, bahwasannya kalau kita bersiwaknya memakai kayu arok, ya seperti ini, itu aula lebih utama. Tapi misalkan, ya, ini bisa ada sedikit dari faidah. Kalau kita lupa, Pak,
lupa, pas kita ke masjid lupa, ini tetap bisa mendapat kesunahan. Tetap Pak, kita ngambil ujung ini, ujung apa ini? Ujung baju atau ujung baju di sini, kita bisa begini, maaf, sini aja, dikit aja. Tapi dengannya kita bersiwak. Tapi tetap yang paling utama ini darurat kalau misalkan kita lupa nggak pakai siwak, nggak pakai ini, kita tetap berkeinginan agar mendapat pahala siwak. Bisa dengan baju ujung gini, dikit, gitu. Atau dengan ujung-ujung nih baju ini, ya. Ya, iya. Tapi insya Allah malah di sini dikatakan kalau melihat hukumnya ini bukan saja sunnah, ini bisa jatuh hukumnya wajib apabila kita sudah memakan yang sifatnya berbau-bau, ya, itu. Yang sifatnya berbau-bau ada, apalagi kalau kita nazar nih nanti dibersihinnya dengan siwak, ini bisa jadi wajib. Ya hukum aslinya sunnah. Ada juga yang hukumnya makruh ketika kita memakai siwak, cuman ini khilafiyah. Ada sebagian ulama hukumnya makruh apabila kita lagi puasa sebelum matahari tergelincir. Tapi kalau misalkan masih kita sholat duha, masih sunat memakai siwak. Tapi kalau matahari sudah tergelincir, udah lewat duhur, itu hukumnya jadi makruh. Kita lagi puasa. Tapi ketika nanti setelah buka puasa sunnah lagi. Tapi ada sebagian ulama tetap sunnah, tidak terkena dengan makruh. Ya, kita bisa memakai mana tuh itu. Tapi sebagian di pesantren yang besar tetap sunnah aja, memakai sebagian kaul ulama. Ya. Nah, ini masya Allah kepentingan daripada kita bersiwak. Ya. Coba aja Pak, kalau kita misalkan kita merasa lagi mumet, kita merasa lagi apa, atau badan terasa agak sakit-sakit, ini bisa dimanfaatkan. Coba aja kalau nggak percaya. Ya. Saya yakin dengan perkataan Nabi Rasulullah SAW. Malah ketika mata kita, saya kadang-kadang pakai kacamata, kadang pakai, kadang enggak. Ya. Ketika kita memang ini, kalau bawa susur atau bawa siwak, mata lagi ini kita bersiwak. Sering bersiwak, tajam lagi kita. Memang kata Nabi seperti itu. Wa majla'atun lil bashar. Jadi siwak ini bisa mempertajam penglihatan, memperkuat tulang punggung. Malah kita belajar menjadi orang yang sangat-sangat bermanfaat ketika kita menengok seseorang lagi sakit. Sakitnya kalau bahasa kita sudah tidak ingat apa-apalah. Ataupun ada orang sakit dikatakan sembuh enggak, meninggal juga enggak, lama. Nah ini insya Allah akan bisa dapat mempermudah keluarnya ruh. Kan ada orang yang sakit lama, meninggal enggak, begitu terus seolah tersiksa. Ini dengan memakai siwak kita susurkan, kita siwakin orang yang sakit itu mempercepat, mempermudah ini. Ya disiwakin itu yang lagi sakitnya, siwakin sama kita, disiwakin. Itu akan mempermudah, mempercepat keluarnya ruh. Kasihan kan kadang-kadang ada orang yang sangat tersiksa, sehat enggak, ya, jadi meninggal enggak, begitu terus. Ya begitu juga orang-orang yang hidupnya kadang kesel ya banyak, kadang apa gitu. Ini akan mempercepat karena ada sebagian maaf ada orang-orang, kata orang tua sih, kalau orang-orang yang mempunyai seolah ilmu-ilmu ataupun jimat-jimat yang susah dibukanya atau belum dibuka, kadang susah meninggalnya, begitu gitu kan. Nah ini dengan siwak kata Nabi Rasulullah SAW akan mempercepat. Jadi akan mempermudah, mempercepat ininya. Ya. Nah, jadi mudah-mudahan nih ada berkahnya, besok lusa bisa membeli ya. Ini sayang, masya Allah nih. Saya sendiri kalau tidak bersiwak merasa rugi. Tapi anaknya memang suka lupa gitu. Jadi lupa ketika kita ganti baju, ya ganti baju lupa. Paling kita mungkin nanti sering lihat saya di sini pakai ini. Ya. Ini masya Allah. Jadi bukan untuk kita mau sholat saja. Di sini dikatakan wa yuta'akkadu inda iradati duhul fil ibadah. Itu dikukuhkan, dikuatkan apabila kita berkehendak memasuki daripada rangkaian ibadah. Seperti kita bangun tidur juga sunnah bersiwak dulu. Mau wudu sebelum kita berkumur,
sebelum itu siwak dulu itu. Jadi sunnah, apabila kita sudah diam lama nih, nggak ngomong, nggak apa, sunnah pakai susur. Ya. Apabila kita mau baca Quran, sunnah pakai bersiwak dulu. Mau berzikir, mau baca Quran, itu masya Allah. Ya. Jadi kesunahannya dan manfaatnya di sini dikatakan lebih daripada 70 manfaat buat badan. Ya. Jadi kayak tadi begini nih megangnya, Pak. Gini, ininya di ini. Sini dulu. Angkat 8 aja lah kalau susah. Banyak memang cara-cara ulama berapa kali menerangkan guru-guru. Cuman yang saya ini angkat 8 itu. Sebenarnya gini. Itu aja. Ya. Nah, ini mudah-mudahan Pak. Jadi ilmu buat kita ya. Jadi ilmu buat kita. Ini kan jadi bau. Saya nggak tahu ya. Saya belum pernah pakai. Iya. Ini sifatnya jadi najis apa enggak atau? Ya bagus. Baunya itu gimana? Ya. Apalagi kalau kiri kanannya ada yang cicik. Ini belum pernah pakai ya. Justru anehnya kebauan mulut kita bisa habis sama ini. Enggak nempel di situ. Enggak. Coba aja. Ada nempel bau enggak. Coba kalau ini. Karena memang sifatnya membersihkan sifatnya. Makanya dikatakan secara bahasa, saya nggak tahu bahasa asingnya, ini sampai dikatakan kalau orang dulu sebelum ada pasta gigi, sebelum ada odol itu memakai apa? Ini. Maka sampai disebutnya juga pohon sikat gigi. Jadi 7.000 tahun ke belakang sebelum Nabi juga sudah termasuk ini. Sikat giginya apa? Ya sikat gigi, ini asli sikat gigi. Malah mengandung apa? Kalau di odol ada fluoridnya. Ini justru yang intinya kalau sumbernya ini. Sumbernya itu. Ya. Jadi sampai orang-orang Yahudi, orang-orang kafir pun juga tahu, apalagi dokter-dokternya. Pernah kan tahun berapa disahkan sama WHO dunia. Ya. Apalagi ini kata perkataan Rasulullah SAW, bayangkan. Sampai Rasul menyatakan matharatun lil fami wa mardatun lirabbi wa majlatun lil bashar. Itu menjadikan kebersihan mulut, kekuatan gigi, dan juga menjadikan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Allah ridho dan menjadikan ketajaman penglihatan buat kita. Itu coba bayangkan, mustahil Nabi bohong. Ya, Nabi lebih tahu daripada rahasia-rahasia ini. Nabi belum pernah meninggalkan siwak. Ini masya Allah nih. Walaupun Nabi, maaf ya, Nabi ini Pak, kalau lihat kesehariannya tidak pernah badannya disentuh oleh lalat. Kalau kita kadang-kadang udah mandi ini kita lalat terus ngikutin kita kadang-kadang ya. Udah mandi udah tetap aja lalat gitu kan. Rasul belum pernah tersentuh dengan lalat. Berarti bagaimana harumnya jasadnya Nabi, bagaimana bersihnya giginya Nabi. Itu sampai-sampai kan keringatnya lebih harum daripada minyak kasturi. Tapi tetap Nabi memakai ini, tetap Nabi memakai wangi-wangian. Ini masya Allah. Jadi mengajarkan kepada kita akan kepentingan kita daripada kebersihan. Itu di Arab Pak. Di Arab itu kalau kita lihat orang-orang yang sholat ini selalu ada nempel terus ini, siwak ini. Nah, mungkin di kota-kota kita jarang ya, tapi alhamdulillah yang sudah tahu, mudah-mudahan tidak lupa Pak ya. Mudah-mudahan tidak lupa. Karena kata Nabi Rasulullah SAW, coba bayangkan seperti tadi. Rok'atani bisiwak khairun. 2 rakaat memakai siwak lebih baik daripada min sab'ina rok'atan bigori siwak. Lebih baik daripada 70 rakaat tidak memakai siwak. Ya seperti kita taruhlah yang ibadahnya sedikit ya, yang banyak dengan urusan-urusan dunia, cari ambil faidah agar supaya kita misalkan ibadah sedikit tapi pahala banyak. Jadi ahli bisnis akhirat, bukan ahli bisnis dunia saja. Perhatikan daripada keutamaan-keutamaan yang sudah diterangkan oleh Nabi Rasulullah SAW. Ya. Coba aja kalau kita misalkan memikirkan sesuatu, kita selalu lemot lah, kalau bahasa kita lemot pikiran kita. Ini dengan sering memakai siwak, itu insya Allah cepat.
cepat memakai siwak ini. Ya. Karena begitu yang dikatakan oleh Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi lebih dikuatkan memakai siwak itu ketika kita berkehendak masuk kepada rangkaian-rangkaian ibadah, membaca Quran siwak, ya. Terus kita mau wudu bersiwak, terutama mau sholat, bangun tidur bersiwak. Seperti bangun tidur mungkin bagaimana baunya ya, tapi dengan bersiwak itu coba aja menghilangkan bau. Makanya tadi dikatakan dan difufamika bisiwak, bersihkanlah itu mulut kamu, mulut Anda dengan siwak. Karena memang aneh bisa mengambil yang sifatnya bau-bau di mulut. Ya. Jadi masya Allah keutamaan daripada kita bersiwak. Ya, alhamdulillah wasyukur Allah. Malah kata tadi Pak, kalau kita menengok seseorang ya, menengok seseorang ketika sakit, itu bisa kita bantu Pak. Ada orang yang sakit, bagaimana agar supaya nih meninggalnya termasuk daripada orang-orang syahid. Saya kemarin nerangkan kan bagaimana harus memperhatikan wudu. Ini orang yang sakit kita wuduin Pak. Apalagi yang sakitnya kalau bahasa Sunda mah sakitnya tidak mangwales. Jadi sudah tidak ingat apa-apa. Ditakutkan mungkin sudah beberapa waktu lagi mau meninggal, kita wuduin. Habis kita wuduin terus kasih susur Pak, kasih siwak. Itu insya Allah kita akan menjadi penyelamat daripada ini. Ini masya Allah kebaikan-kebaikan yang tak terhingga. Insya Allah mengerti ya. Ya mudah-mudahan tadi kita diberi taufik dan hidayah akan selalu ini. Pak Nandang masya Allah tuh selalu pakai ini ya. Masya Allah. Gimana? Iya suka lupa juga ya, itulah memang. Apalagi kalau kita kurang menyimpannya Pak. Dikatakan kurang apik lah menyimpannya, kadang-kadang hilang. Karena kata tadi setan itu marah kalau kita pakai ini, tidak tahu dilemparnya kemana. Ini masya Allah. Ini, nah dikalungkan kadang-kadang ada disatukan dengan tasbih, kadang-kadang diinikan dengan tasbih. Kadang-kadang seperti itu. Ada sebagian yang takut lupa atau dikalungkannya, kata bapak ya boleh silakan dikalungkan. Saking takut lupanya gitu kan, saking takut lupanya. Begitu juga kita memperhatikan kebersihan bukan saja daripada siwak yang kata tadi keutamaannya, faidahnya sangat banyak dan besar sekali, baik untuk badan, baik untuk pahala daripada ibadah kita. Juga di sini dikatakan wa minas sunnati atabi'atil linadofah. Sebagian daripada sunnah yang mengikuti daripada kebersihan, ini juga merupakan sunnah. Apa diantaranya? Duhnu saril lihyah. Ada yang ini jenggot nggak? Ada yang senang apa? Ada jenggotnya nggak? Ini kan jenggot itu sunnah ya. Sunnah nih. Nih kalau punya jenggot, ini sunnah diberi minyak. Diberi minyak. Makanya kalau di pesantren biasa kita baca apa suka dikasih minyak biar harum tuh baju. Ini kita mintanya begini, kalau minyak jangan begini dari ini. Ambil minyak itu dari. Nah di sini bisa ke bajukan. Nah di sini bisa ke sini. Ini sunnah Nabi. Nabi selalu kalau pakai minyak, kalau pakai minyak pewangi itu selalu diinikan ke jenggot. Di sini dikatakan waduhnus saril lihyah, yaitu memberi minyak wangi-wangian daripada rambut jenggot. Ya. Kalau yang punya jenggot banyak itu lebih bagus jenggot banyak. Ya. Kadang-kadang kita jenggotnya ada 1, ada 2, ada 3 ya nggak apa-apa lah. Malah sebagian keterangan wallahu alam cuman ada dalam kitab. Makanya sedikit-sedikit ada, kalau ada jenggot biar ini. Nanti katanya kita dituntun oleh malaikat ke surga itu bukan tangan, tapi jenggot. Jenggotnya nih. Iya, jenggot ayo. Yang dituntun jenggotnya. Makanya kan kita lihat sebagian daripada orang yang sering ini memelihara jenggotnya. Cuman ada sebagian saya kurang tahu juga apa ini yang sifatnya hasud atau gimana. Katanya semakin tambah jenggot semakin tambah bloon katanya. Itu hati-hati omongan-omongannya. Malah Nabi menyuruhkan itu. Kata Imam Ghazali sampai kalau ada jenggot dijual
saya pasti beli tiap hari beli jenggot. Kalau ada yang jualan jenggot, kata Imam Ghazali, karena bertambah jenggot tambah pahala. Ya, Katanya jenglot. yang di mana? Katanya jenglot. Bukan jenggot. Ini jambang apa ya kalau orang-orang yang. Nah ini masya Allah. Jadi diberi minyak Pak. Malah di sini bukan apa? Bukan rambut ini saja. Kita juga sudah jarang anak-anak kecil kita diberi rambutnya minyak. Jarang Pak, itu sunnah Nabi itu. Dulu saya masih ingat sama ibu saya ketika kita udah mandi sama ibu saya diminyakin, disisirin, itu sunnah. Kita kadang-kadang anak-anak juga jarang disisirin. Ya, rambut itu. Padahal itu sunnah. Innallaha zamil yuhibbul zamal. Allah ini sangat-sangat indah dan mencintai kepada keindahan, mencintai kerapihan. Cuman kadang-kadang saya lihat zaman-zaman sekarang malah banyak seneng rambutnya yang rancung-rancung begitu. Itu bawaan rancung. Jadi enggak ada model rancung-rancung. Dirancung-rancung begitu. Itu maaf, kalau perlu tahu yang namanya setan itu rambutnya seperti begitu. Iya, rambut begitu. Saya pernah mimpi Pak, ya wallahu alam saya mimpi atau begini ketika dulu di pesantren Al-Maqam. Saya ditinggalin sama santri-santri, saya tidur di kobong sendiri Pak. Itu mimpi saya. Mimpi dikasih doa sama guru ketika melawan setan. Itu saya lihat setan itu rambutnya seperti itu. Terus kita lihat buka di dalam kitab-kitab hadis memang seperti itu. Tahu nggak? Mungkin kalau kita pernah nonton TV ada promotor tinju namanya Don King. Nah seperti begitu Pak rambutnya Pak. Seperti begitu. Rambutnya seperti begitu. Nah kadang zaman sekarang ada yang dipakai model kan, dipakai model rambut itu. Padahal disunnahkan oleh Nabi Rasulullah SAW di sini dahnu sariliyah wa tujiluha bil misti, yaitu selalu menyisir rambut dengan sisir. Itu sunnah. Jadi jangan malu kita, misalkan jangan dianggap laki-laki apa tuh bersisir rapi. Kan kalau dulu tuh rapi, anak-anak sekolah, guru-guru tuh rapi sampai pakai minyak rambut, pakai rambutnya itu memang seperti itu sunnahnya gitu. Kalau sekarang kan udah beda ya kadang-kadang ya. Jadi sunnahnya udah mulai hilang. Padahal itu sunnah daripada sebagian sunnah Nabi Rasulullah SAW. Jadi dahnu siriliyah, memberi minyak wangian-wangian kepada rambut jenggot ataupun rambut ya. Dan juga wa tauziluha, dan menyisir rambut bil misti, dengan sisir. Dengan sisir. Saya punya guru dulu Pak, Al Habib Ahmad bin Talib bin Musin Al-Antos. Beliau lagi mudanya senang bawa sisir. Orang-orang sering mengejeknya, teman-temannya, wah kayak perempuan aja bawa sisir. Tapi beliau saking memperhatikan sunnah itu selalu bawa sisir. Selalu bawa sisir. Sisir rambutnya rapi. Karena Nabi memang rapi, Nabi itu bersisir. Nabi selalu rambutnya disisir pakai minyak. Kan zaman-zaman sekarang jarang sekali ya. Nah, ada di rumah minyak rambut ada nggak? Beli. Insya Allah belinya jadi ibadah. Ya jangan terlalu banyak. Ya dulu ingat waktu zaman orang tua kita, saya masih kecil, udah mandi dan diminyakin. Emang itu mengajarkan sunnah, ya, mengajarkan sunnah. Wa kadza kullu sarin yaqsiduhu dan kinuhu, dan setiap rambut yang kita bermaksud akan membersihkannya, ya seperti tadi kan, jenggot, kumis juga kan kalau kita ada kumisnya. Cuman kalau berkumis, Pak, kalau senang kita berkumis, itu hati-hati, ada aturannya juga kumis. Jangan sampai melebihi ini, Pak. Ya, jangan sampai begini kumisnya. Jangan melebihi ini. Jangan. Ya, kalau kita berkumis. Gitu. Kalau jenggot, jangan sampai melebihi ini. Ini panjangnya. Jangan sampai melebihi ini. Ada sebagian yang panjang, itu mungkin sebagian keterangan saya kurang tahu, cuman saya lihat di kitab. Kalau jenggot jangan sampai melebihi ini. Kalau kumis jangan sampai melebihi ini. Kalau kita berkumis, ya, jangan sampai keluar gini. Ya. Insya Allah mungkin nanti disambung ya. Ini baru bab siwak, tapi insya Allah terasa sebentar sekali ya.
Mudah-mudahan nanti disambung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.